Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini kita bakalan kembali ke game Doomsday Last Survival atau DLS dan membahas soal updatean terbaru kemarin. Ya mungkin gua agak telat untuk pembahasannya, tapi ya nggak masalah. Yang penting ini bisa menjadi solusi buat kalian ke depannya. Yang lebih baik itu seperti apa ya? Oke. Di updatean terbaru kemarin itu yang menjadi sorotan utama ya, paling banyak yang kita bahas itu ada di updatean soal Pinnacle itu malah yang ini ya, di custom home ini ada yang mengenai Pinnacle. Seperti inilah tampilan dari Pinnacle, atau bisa dianggap kayak pet sih. Kalau misalkan di game lain itu kayak pet, kayak hewan peliharaan, tapi kalau di sini itu berubah menjadi kendaraan kayak gitu ya. Dan di sini di Pinnacle ini ya, kita cukup klik aja. Di sini ada workshop dan di sebelah sini ada Pinnacle-nya sendiri gitu ya, biar kita bisa lihat. Ini versi workshopnya. Dan di workshop sendiri ini ada beberapa toolkit atau alat bantu gitu ya. Di sini mulai dari ini terus profesi yang ini dan yang lainnya ini bakalan terbuka secara otomatis seiring berjalannya waktu. Dan waktu yang dimaksud itu adalah customisasi level ini. Jadi semakin tinggi kalian levelnya nyampe akhir, itu akan semakin banyak part yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian klaim gitu ya. Jadi kayak gini. Dan untuk penggunaan klaim atau tidak itu terserah kalian. Kalau kalian pengen diklaim ya tinggal klaim aja, kalau enggak ya bisa ditahan-tahan sampai batas waktu tertentu. Dan di sini kita sudah bisa lihat beberapa. Dan untuk yang ini sebenarnya ini untuk armor ya, ini untuk archer defense ya, ini untuk defense rider, yang ini untuk attack rider, ini attack infantry, dan yang ini attack archer ya, yang ini attack archer. Dan lalu di sini kalian kalau misalkan ada baca workshop, ada tanda seru dan kita klik di sini akan ada penjelasannya mengenai stat baru yang ditambahkan di updatean kali ini. Dan di stat baru ini kalian bisa lihat atribut barunya itu ada squad fire power, dan itu setiap 10 power fire power itu dihitung sebagai 0,1%. Jadi kalau kalian pengen dapat 1% attack squad, kalian butuh sekitar 100 firepower gitu ya. Dan juga squad proteksi itu juga sama hitungannya seperti attack tadi. Dan saat squad firepowermu lebih besar dari squad protection lawan, squadmu meraih efek Berek fire itu meningkatkan damage akhir squad. Damage akhir kamu meningkat dengan persentase lebih tinggi ketika squad firepower kamu lebih tinggi juga, lebih squad protection dan lawan. Jadi ini tuh mirip kayak versi lethality yang ada di pasukan di equipment armamen ya. Jadi kesimpulannya, ketika kalian fire powernya lebih tinggi daripada squad protectionnya, kalian bisa mendapatkan efek buff untuk pasukan kalian gitu ya. Jadi meningkatkan powernya sama kayak lethality. Jadi di sini tidak ada yang namanya istilah kayak defense-mu berapa, attack-mu berapa, enggak. Di sini dibulatkan, jadi perbandingan antara firepower ngelawan protection.
kalau misalkan di equipment ya, di equipment itu antara lethality dan ya gua agak lupa namanya nih, antara lethality dan block ya. Jadi antara lethality dan block. Oke, itu yang ada di penjelasan tanda serunya. Kita lanjut ke namanya ke Vinecalnya sendiri. Tapi sebelum ke Vinecalnya, kita ke icon ini, Rapid Evolution ya. Ini seperti event khusus yang ada di Vinecal. Dia mirip kayak armament. Jadi armament itu ada juga event khususnya, dan itu kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan, ya udah nggak diulang lagi. Di event Vinecal juga sama. Ketika ini nanti kalian sudah selesai nih ya, itu tidak diulang lagi. Seperti itu ya. Jadi kesempatan kalian adalah menyelesaikan ini semua. Hanya di sini tidak ada batas waktunya, reset waktunya nggak ada. Cuman intinya kalau sudah selesai ya udah, kalian nggak bisa lanjut lagi. Dan di sini sama seperti halnya di armamen. Kalau kalian ingat di video gue sebelumnya, di sini juga ada yang istilahnya bahan-bahan kayak penyala lampu ini. Dan untuk mendapatkan penyala lampu ini kalian dapat dari ini tugas-tugasnya ya, tugas-tugas hariannya. Dan di sini jika kalian bisa lihat ya cukup mudah. Jadi hitungannya per 2, dan kalau misalkan ini full ya ambil. Ya mirip kayak armamen lah intinya ini ya. Connection ini mirip kayak dengan armamen. Lebih jelasnya gimana ya kalian bisa referensi sendiri aja. Oke. Dilanjutkan, di sini ada Vinecal Challenge. Ini dari kostumisasi profisiensinya. Jadi semakin tinggi sampai level ini nih kostumisasinya sampai level tinggi, dia bakalan mendapatkan hadiahnya. Seperti itu ya. Dan di sini ada mode, jadi kayak tugas tertentu ya. Ini bisa kalian selesaikan untuk mendapatkan yang bisa diklaim. Oke, ini sudah cukup dari yang Rapid Evolutionnya. Kita lanjut ke Vinecalnya gitu ya. Di Vinecalnya kita ada 3 pilihan, yang biasa, yang epic, dan legendary. Di sini yang epic ini kalian bisa dapatkan dari kostumisasi level 15 ya. Di sini level 15 nanti kalian bakalan dapat untuk mobil ini. Dan juga kalau ya ini ya kalian top up ya. Di sini kita bisa lihat travel speed, squad range nambah 1%, dan squad fire-nya 10. Kalau ya ini 5 squad fire-nya 5, muatan 5%, speed travel untuk infanterinya 1%. Dan untuk kayak ini tergantung dari komponen yang telah kita berikan. Oke, kita mulai ke komponennya. Di sini dibagi menjadi beberapa. Ada engine, armor, chassis, roof, main weapon, dan paint. Dan di sini kalian bisa pilih mana yang ingin kalian gunakan ya. Tapi sebenarnya walaupun kalian tidak gunakan, ini lebih baik kalian buka saja kuncinya ya, kayak gini. Kayak ini dibuka aja kuncinya. Ya, ini buka aja. Alasannya lebih ke untuk mempercepat poin di sini ya, poin di kostumisasi gitu ya. Dan untuk pemilihan armornya tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini protectionnya tambah 15, speed travelnya nambah ini ya. Jadi ini kayak ya penambahan apa yang kalian ingin tambahkan. Ini biar mobil kalian semakin kece aja, makin kece. Sasisnya juga sama, kalian bisa lihat ya kelebihannya apa. Di sini juga sama untuk penambahan, jadi biar kalian bisa melihatnya.
Nah, di sini tergantung kebutuhan ya. Kalau ini untuk XP zombie kill yang ditambah 10%, kalau yang sebelah untuk pengumpul. Jadi tinggal kebutuhan kalian saja seperti apa. Di sini juga sama, di sini ada peningkatan attack, rider squad, dan sebelumnya ada peningkatan infanteri juga. Ya, intinya kita buka dulu soal dipakai urusan belakangan gitu ya. Oke. Jadi soal dipakai itu urusan belakangan. Yang penting kita kustomisasinya dulu selesai. Di sini ada indigo, ya mobilnya pink ungu ya. Ini walaupun kita gunakan ya, misalkan ya, ini tuh cuman kayak ganti-ganti cat doang ya. Ganti cat, jadi tergantung kalian maunya yang mana. Apakah yang ungu begini biar kece, atau merah begini, tapi ini menggunakan gemsnya sebagai atributnya. Oke, seperti ini semua. Ini sudah kita klaim, jadi tinggal kalian klaim aja sesuai kebutuhan. Kalau untuk mereknya juga nggak bertambah banyak, dan di sini kalian bisa lihat upgrade device, buka komponen, dan lagi XP variansinya, baru kalian bisa menaikkan terus sehingga unlock dari semua part-part untuk mengupdate dari si vehicle kalian ini sendiri. Apakah banyak berubah atau tidak? Jawabannya sih ya lumayan. Dan di sini ya kalian untuk penambahan attack poinnya mungkin kita lihat kecil 1% ya, tapi ini untuk pemain lama itu besar ya. Jadi sama kayak buff penelitian, bangunan dan sebagainya, 1% di pertama itu nggak kerasa gitu, tapi ketika kalian 1%-nya versi attack yang sekarang yang sudah high levelnya udah tinggi, itu sangat berasa gitu ya. Sama kayak kalau kalian penelitian, 1% penelitian, ketika penelitian kalian cuma butuh sekitar 3 hari atau 1 hari, itu nggak berasa. Tapi ketika 1% penelitian kalian itu di waktu yang sekitar 100 hari, itu bakalan banyak berasa banget buat kalian. Total potongannya juga sangat berasa. Seperti itu ya. Jadi bukan maksud ini jelek atau bagaimana, tapi memang seperti itu adanya. Jadi 1% di sini bukan dimaksudkan jelek, tapi besar, sangat besar, apalagi untuk level-level kita yang sudah di region tua. 1% itu menentukan segalanya. Jadi jangan bilang kecil kalau misalkan kalian sudah di region tua. Kalau udah region tua mah ya ini udah besar bos. Lanjut, kita sebagai contohnya ya, di sini kalian bisa lihat ya sudah kita pilih komponen-komponennya, juga sudah kita pilih sesuai kebutuhannya juga. Jadi di sini kita bisa lihat kita sudah ada ya bahasa nyerang. Oke, kita serang ini. Nah, di sini kita bisa pilih pinnacle-nya, warnanya tetap kuning ya, padahal kita udah ganti. Dan ketika kita gunakan untuk menyerang, ya dia tetap warna apa nih, biru. Jadi dia nggak berubah ya itu minusnya. Jadi di game ini pinnacle-nya itu nggak berubah warna seperti yang kita buat, yang kita sudah kustomisasi. Jadi jeleknya di situ doang, karena kalau di game sebelah itu semuanya bakalan terlihat. Dan tadi kalian bisa lihat di sana ada fire atau buffing, ada yang gue sebutin ya, seperti ini lagi sebagai contoh ya, biar kalian bisa lihat. Itu fire seperti yang tadi,
baru aktif ketika ini ketika fire powernya pasukan kita lebih tinggi daripada daripada protection dari musuh gitu ya. Jadi bakalan gitu. Oke, itu sebagai contohnya. Dan di sini ada paket kustomisasi. Jadi bisa kalian teruskan sampai ujung, dan kalau pengen lebih cepat ya kalian tinggal top up ini aja ya. Jadi kalian bisa mendapatkan lebih cepat. Ya, dan di sini ada yang namanya blueprint. Gunanya blueprint itu untuk ini ya sebenarnya. Tadi kelewat belum gua jelasin. Jadi gunanya blueprint itu ada di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah dapat level tertentu, contoh kayak yang ini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada untuk blueprintnya. Nah, blueprint. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat blueprint ya, kalau untuk kita sebagai free player ya nggak ada solusinya untuk blueprint untuk saat ini gitu ya. Blueprint itu ada di ketika kalian mau top up, dia baru ada di sini aja, baru tersedia ketika kalian mau top up. Kalau misalkan nggak top up ya blueprint nggak ada. Jadi kalau misalkan mau dapat blueprintnya ini nih, kalian harus top up. Blueprint tingkat 2 dan ada blueprint tingkat 4. Perbedaannya sangat tinggi ya. Anggap ya ini rare-nya ya, ini sudah langsung tingkat legendarinya gitu ya. Peningkatannya. Jadi di sini yang mahal itu adalah di blueprintnya tingkat 2 dan tingkat 3. Tapi untuk kalian yang free player sih gua jawab aja langsung ya, itu agak mustahil ya kalau kalian nggak mau top up gitu. Memang diusahakan kalian harus top up baru kalian bisa mendapatkan apa yang kalian butuhkan tadi gitu ya. Kalau misalkan nggak top up ya nggak dapet gitu. Jadi kalian harus men-top up untuk mendapatkan yang tadi. Di sini ya. Oke. Jadi di sini kalian harus top up sebesar 80.000 untuk mendapatkan 25 pieces dan 50.000 dan top up sebesar 160.000 untuk 50 pieces. Ya, kalian bisa bayangkan untuk masuk ke T2 kalian butuh kurang lebih kalian butuh 300.000 top up baru kalian bisa mendapatkan bahan untuk naik ke tier 2 event blueprintnya. Oke, sudah kebayang ya duitnya berapa ya, seperti itu. Kalau untuk versi gratisnya gimana, gua belum nemu di sini, belum ada juga. Versi gratisnya bisa dapat dari mana, jadi kalian bisa cek aja ya. Dan sekalian biar gua selesaikan ya, di sini ada hero baru dan itu adalah hero pertanian dan bernama Sarah Vandemer. Ya, anggap ini mirip kayak si Maxine. Dan untuk skillnya sendiri ya hampir mirip sama, cuman versi awakeningnya kita lihat dan tambahan 18% juga menerima 10% tambal cembereh. Ya, persis mirip kayak Maxine, cuman dia lebih ke tipikal speed pengumpulannya lebih ke wood atau kayu dan wood, dia lebih fokusnya ke sana. Terus kalau Maxine sendiri dia fokusnya ke masih Maxine lagi. Gue nyampe lupa Maxine sendiri dia fokusnya ke wood steel dan sebagainya. Ada malah lebih worth it-an Maxine loh kalau untuk soal pertanian.
emang nggak ada obat maksudnya itu untuk pertanian gitu ya. To be Oke, honest, the more people I'm itu aja yang bisa gua bagi buat kalian soal updatean terbaru. Nanti kedepannya bagaimana bisa kalian konfirmasi lagi di channel YouTube gua. Oke, jangan lupa ditinggalkan komennya di bawah untuk membangun, apalagi yang perlu gua jelasin, mungkin ada yang terlewat, dan juga like, share kepada teman kalian yang membutuhkan, dan juga bantu subscribe. Itu aja. Bye.